Selamat pagi anak kami semua kelas 3. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Pasti sehat dong. Ya, hari ini kita kembali belajar komputer. Kali ini kita akan praktek komputer. Tapi sebelum praktek, Bapak mau ingatkan dulu buat anak kami kelas 3 yang masih belum mengumpulkan prakteknya, silakan kalian segera kumpul. Karena semua nilai tugas, nilai praktek, dan nilai ujian kalian itu akan digabung dalam raport kalian nanti. Jadi daripada nilai yang kosong, nanti nilai turun semua, silakan kalian kerjakan dan cek lagi modulnya. Apakah masih ada tugas yang masih belum dikirim atau belum dikerjakan, silakan dikerjakan dan dikirim ke guru komputernya. Oke, bisa? Bisa dong. Oke. Nah, praktek kita sebelumnya itu tentang WordPad. Kita akan masih belajar tentang WordPad, tapi topiknya lebih jauh lagi. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mempercantik tulisan pada WordPad. Oke, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memformat teks pada WordPad. Nah, apa itu memformat teks? Memformat teks adalah mengatur tampilan teks atau tulisan agar terlihat menarik. Jadi kata kunci adalah menarik. Pada praktek sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mengetik sebuah puisi seperti ini, puisi cinta. Yang waktu itu tugas praktek sebelumnya. Nah, waktu praktek sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengetik, cara menghapus tulisan, kemudian cara memberikan jarak antara judul dengan bait puisinya. Nah, tapi pada waktu praktek kemarin kita tidak mengubah tampilan tulisannya. Kita kemarin hanya menulis saja, mengetik saja kan. Nah, sekarang kita akan buat tulisan yang lebih menarik pada WordPad. Nah, itulah kenapa kita harus belajar cara memformat teks. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita membuka program WordPad akan muncul tampilan seperti ini. Nah, icon-icon yang digunakan untuk memformat teks itu adalah icon-icon yang berada pada bagian ini, pada bagian font tulisan dan paragraf. Oke. Nah, ada banyak icon-icon di sini atau kita bisa perbesar seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali icon yang digunakan untuk memformat teks, mengubah tulisan jadi lebih menarik, tapi kita tidak menggunakan semuanya, kita hanya menggunakan yang penting-penting saja yang sering digunakan. Tugas praktik kita hari ini adalah kita akan mengetik tulisan lirik lagu Tanah Indonesia Tanah Air Tercinta dari buku paket kita di halaman 43. Jadi, anak sekalian silakan kalian buka buku paketnya di halaman 43, buku paket komputernya. Kita akan mengetik tulisan seperti ini. Kalau kita lihat, bedanya dengan sebelumnya adalah tulisan yang ini yang sekarang itu terlihat lebih menarik. Judulnya sudah seperti huruf sambung, kemudian di bawahnya juga sudah terlihat lebih menarik. Kalau tadi yang sebelumnya, praktik kita sebelumnya itu hanya tulisan saja. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah tulisan menjadi menarik seperti di buku halaman 43? Caranya kita akan menggunakan beberapa tools pada WordPad kita. Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana cara mengubah model tulisannya. Oke, untuk mengubah model tulisan kita bisa mengklik icon yang ada tulisannya Calibri. Oke, nama icon ini bukan icon Calibri. Namanya adalah Font Family atau Font Style. Ada yang bilang Font Style juga, sama saja. Oke, gunanya apa? Gunanya untuk mengubah model tulisan kita. Oke. Nah, di samping Calibri ada lagi satu icon yang dia ada angka 11 di sini. Nah, apa nama icon ini? Icon angka 11 ini disebut sebagai icon font size. Nah, font itu artinya tulisan, size itu artinya ukuran, berarti font size adalah ukuran tulisan. Jadi icon yang ada angka 11 ini gunanya untuk mengatur ukuran tulisan yang kita sudah ketik. Oke. Di bawah icon font style ada lagi tools yang dia ada huruf B, itu namanya icon bold namanya. Oke, bold. Gunanya untuk menebalkan tulisan, nanti kita akan pelajari. Kemudian ada namanya italic, kemudian itu untuk memiringkan tulisan. Kemudian ada U untuk atau namanya underline, nanti kita akan bahas lagi. Itu untuk menggaris bawah tulisan. Kemudian untuk menggeser tulisan kita akan menggunakan 4 buah tools yang ini di sini.
1, 2, 3, 4. Oke, ini untuk menggeser sebelah kiri atau namanya left. Ini tengah, kemudian ini kanan, ini kiri kanan. Oke, kita langsung saja bagaimana cara membuat tugas kita. Pertama, kita buka program WordPad-nya dari Start, kemudian All Programs. Setelah itu, kita cari folder Accessories. Kemudian, kita cari program WordPad. Ini dia. Kemudian kita klik WordPad-nya. Akan muncul WordPad kita. Nah, kalau kertasnya terlalu kecil, kita bisa klik tombol tambah atau zoom in di sini untuk memperbesar tampilan kertasnya. Tapi jangan terlalu besar karena nanti tidak kelihatan kertasnya. Kalau terlalu besar, kita klik tanda kurang. Jadi tambah untuk memperbesar tampilan kertas kita, tampilan WordPad kita. Kalau yang kurang untuk memperkecil. Pertama, kita ketik dulu semua tulisannya. Setelah itu baru kita format tulisannya. Kita ubah-ubah tulisannya. Oke? Nah, jadi kita ketik tulisannya mulai dari judul. Setelah mengetik judul, kita akan ketik tulisan di bawahnya. Tapi kalau kita lihat di buku kita, itu ada jarak antara judul dengan tulisan di bawahnya. Berarti kita harus enter berapa kali? Harus enter 2 kali. 1, 2. Agar ada jarak antara judul dengan tulisan di bawahnya. Oke, sekarang kita akan ketik bait yang pertama. Indonesia, di sana aku dilahirkan. Enter. Di sana aku dilahirkan. Kemudian enter lagi. Jangan lupa untuk menggunakan tombol shift saat menggunakan huruf besar ya. Jadi untuk membuat huruf besar, tahan tombol shift-nya, kemudian tekan huruf mana yang mau dibuat kapitalnya. Kalau D besar berarti shift dengan huruf D ditekan bersamaan. Nah, sekarang masuk paragraf kedua. Kalau kita lihat di buku kita, di paragraf kedua itu ada jarak antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Berarti kita harus enter 2 kali. Jadi setelah mengetik kata mengabdi, enter, tekan tombol enter sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian kita ketik tulisan di bab kedua. Sekarang paragraf yang terakhir, paragraf ketiga, kita enter 2 kali. Setelah saya mengetik, sekarang kita akan mulai memformat teksnya, mengubah tulisannya. Oke? Yang pertama, nah kita lihat dulu dari judul. Nah, sebelum kita memformat, kita harus tahu dulu bagaimana cara memblok tulisan. Memilih tulisan yang akan kita format. Caranya adalah, ini Bapak kasih perbesar dulu ya, biar kelihatan caranya ya. Nah, caranya adalah, kalau kita mau mengformat tulisan Indonesia Tanah Air Tercinta, berarti kita klik dulu di depan huruf I, depan huruf pertamanya, klik tahan ya. Kemudian kita geser. Nah, kalau kita lihat sini ada semacam biru-biru di tulisannya. Tulisannya seperti ada area biru-biru seperti ini. Nah, itu artinya namanya memblok tulisan. Oke? Jadi yang biru-biru ini adalah highlight atau bloknya. Nah, komputer akan tahu tulisan yang mana mau diformat. Kalau tidak ada biru-biru seperti ini atau tidak ada bloknya, komputer tidak tahu ya tulisan yang mana mau diformat. Oke, jadi kita tidak berhasil memformat kalau tidak diblok. Jadi pertama adalah kita blok dulu tulisannya. Caranya adalah klik di depan huruf pertama, klik tahan, kemudian kita geser ke tulisan yang mana mau kita ubah. Kalau Indonesia saja berarti sampai sini saja. Kalau tanah air berarti sampai sini saja. Nah, tapi kalau mau semua satu baris ini judulnya, berarti kita blok sampai tercinta sini, oke? Nah, kalau kita lihat di sini tulisan Indonesia Tanah Air Tercinta itu tulisannya bentuknya berbeda dengan tulisan biasanya kan? Nah, kita ubah. Caranya adalah kita klik kalibri ini, dah. Kalibri, kita klik saja. Kemudian kita klik tanda panahnya ya, tanda panahnya kita klik.
Oke. Nanti akan muncul jenis tulisan seperti ini. Ini ada banyak tulisan, itu adalah model-model tulisan yang bisa kita pilih. Nah, ketika kita taruh di sini mouse kita, tulisan tanah air tercintanya berubah. Lihat ini. Nah, jadi ini Bapak perkecil saja biar kelihatan ya. Nah, lihat nggak berubah tulisannya kan? Nah, jadi kita pilih tulisan yang mana mau kita coba nih dia. Mana yang kita suka? Misalnya saya mau yang ini tulisannya. Oke, kita klik yang ini. Kita klik. Nah, setelah itu kalau kita lihat di buku kita, judulnya itu ukurannya lebih besar. Nah, masih ingat nggak tadi yang mana untuk mengatur ukuran? Untuk mengatur ukuran, kita klik icon di samping Calibri tadi. Nah, Calibri tadi sudah berubah kan? Artinya apa? Model tulisannya bukan Calibri lagi, tapi apa? Bunch Blossom dan sebagainya. Jadi kalian bebas pilih model tulisannya yang mana kalian suka. Bebas, tidak mesti yang ini tulisannya, yang mana kalian suka. Kemudian untuk mengubah ukurannya, kita klik tanda panah di samping angka 11-nya. 11 itu adalah ukuran sekarang tulisannya. Kita klik, nanti ada muncul banyak angka. Semakin kecil angkanya, semakin kecil tulisannya. Semakin besar angkanya, semakin besar tulisannya. Oke, jadi kita kasih ukurannya lebih besar. Di sini di buku kita di halaman 42 disebut situ adalah ukurannya 20. Ingat ya, ukurannya adalah 20. Ini dia, ukurannya 20. Oke, kita klik 20. Nah, kemudian setelah itu yang tulisan di bawahnya itu juga diatur tulisannya. Nah, Indonesia, tapi tulisan di bawahnya itu model tulisannya sama semua sampai ke bawah. Jadi dari bait pertama sampai bait ketiga itu tulisannya sama. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Pertama, ingat ya, kita blok dulu tulisannya. Klik dari huruf pertama Indonesia, klik tahan. Kita geser ke bawah. Ini sudah bait pertama. Kemudian kita turun ke bait kedua. Ingat ya, biru-birunya sudah sampai bait kedua. Kemudian bloknya kita geser ke bawah lagi. Sambil tahan ya, jangan dilepas kliknya. Tahan. Nah, sekarang sudah semua tulisannya kena blok, kena biru-biru seperti ini. Kalau sudah, lepas kliknya. Nah, setelah itu kita pilih lagi kalibrinya, ganti kalibrinya. Klik petanda panah di kalibrinya. Kemudian kita ganti tulisannya. Oke, nah ini dia, ada tulisannya. Tulisannya bebas, kalian suka yang mana? Oke, misalnya saya mau tulisan misalnya nih Comic Sans. Oke, saya mau tulisan yang ini. Nah, setelah dipilih, apa yang terjadi? Tulisannya berubah. Ini dia, sama seperti judul tadi kan. Kalau kita pilih tulisannya, kita klik saja nama-nama tulisannya akan berubah. Jadi ini adalah model-model tulisannya yang akan kita pilih. Oke, misalnya saya mau tulisan tadi namanya Comic Sans. Ini Comic Sans MS. Oke, modelnya seperti ini. Oke, nah, ukurannya berapa tulisannya? Kalau tadi judulnya berapa ukurannya? Ukuran 20. Untuk tulisan di bawahnya itu kita menggunakan ukurannya sesuai dengan buku, itu ukurannya adalah 14. Jadi kita ganti 11-nya menjadi 14. Lihat, tulisannya menjadi semakin besar. Kalau kita buat 72 terlalu besar. Kita buat berapa tadi? 14 sesuai dengan buku kita. Oke. Nah, kalau kita mau lihat, Pak, saya tidak bisa lihat sampai ke bawah tulisannya, semuanya tidak bisa kelihatan. Kita bisa menekan tombol zoom out. Ini dia, jadi kelihatan semuanya. Inilah lirik yang sudah kita lihat, kita ketik. Untuk menggeser ke bawah, kita bisa klik scroll di samping kanan ini. Oke, inilah tulisannya. Nah, tapi ada yang kurang. Posisi tulisannya kurang. Oke. Judulnya itu harus berada di bagian tengah. Berarti kita blok
judulnya. Bagaimana caranya? Klik di awal tulisannya, kemudian tahan dan geser. Setelah itu untuk menggeser tulisan ke sebelah kanan, kita bisa menggunakan alignment teks atau perataan teks. Nah, di sini ada 4, ada left, ada center, ada right, ada justify. Oke. Nah, kalau ini untuk menggeser ke sebelah kiri, kemudian ini untuk menggeser ke tengah, ini kanan dan kiri kanan. Coba ya, kalau misalnya kiri dia tetap, kalau tengah dia ke tengah, kalau dia kanan dia ke kanan, kemudian kalau ini dia tidak terlalu kelihatan kalau di tulisan biasa singkat. Nanti kalau paragraf baru kelihatan. Kita pilih yang tengah. Ini dia. Tulisannya digeser ke tengah. Setelah itu untuk tulisan di bawahnya, lirik lagunya, kita blok lagi lirik lagunya dari bait pertama, klik tahan, geser sampai ke bawah, sampai semua tulisan kena ya. Kalau sudah, lepas kliknya, kita kasih kemana? Kita kasih ke tengah. Oke, ini dia, kasih ke tengah. Oke, sudah mirip dengan itunya? Sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa percantik lagi tulisan kita dengan cara mengganti warnanya. Oke, dari mana caranya? Untuk mengganti warna, kita blok dulu tulisannya seperti ini. Kemudian kita bisa klik icon yang namanya text color, warna tulisan. Ini dia ada huruf A, kemudian ada kotak hitam di bawahnya. Kita klik tanda panahnya. Oke, nanti ada muncul warna-warna. Kita pilih warnanya. Oke, begitu kita klik warnanya, tulisan langsung berubah warna. Pilih warnanya adalah warna biru. Kalau di buku kita, judulnya itu berwarna biru. Berarti kita blok tulisan kita, tulisan judulnya ya. Judulnya, kemudian ganti warnanya menjadi warna biru. Birunya terserah, biru tua, biru muda, ya, yang penting warna biru. Setelah itu, untuk lirik lagunya di bawah ini, kita klik, kemudian tekan, kita blok sampai ke bawah. Kita kasih warna apa dia? Lihat di bukunya di halaman 42, itu warnanya adalah warna hijau. Berarti kita klik text colornya, kita kasih warna hijau. Oke. Nah, kalau mau lihat semuanya, kita tekan zoom out, tanda minus di sini ya, kurang. Kita tarik ke atas. Nah, ini dia. Tulisan kita sudah jadi, sudah diganti tulisannya, sudah digeser ke tengah, sudah diganti warnanya. Sekarang sudah kelihatan lebih menarik kan? Nah, sekarang kita simpan tugasnya, file, kemudian save. Kita kasih nama apa? Namanya adalah Tanah Airku. Oke, kita tekan backspace dulu. Kita hapus dokumen RTF-nya. Kita tulis Tanah Airku. Tanah Airku, spasi, nama dan kelas. Misalnya Bapak adalah namanya Pak Samuel. Pak Samuel, kelas berapa? Misalnya kelas 3B. Setelah itu kita tekan tombol save. Tekan tombol save. Nah, untuk mengecek apakah tulisan kita sudah tersimpan, kita lihat di bagian atasnya. Apakah dia sudah berubah namanya, bukan dokumen lagi. Sekarang sudah berubah jadi Tanah Airku, Pak Samuel, dan 3B. Kalau namanya sudah berubah menjadi nama yang file yang kita save tadi, yang sudah kita simpan tadi, sudah kita ketik tadi, berarti artinya kita sudah berhasil menyimpan tulisan kita. Oke, kalau belum berhasil, silakan kalian save lagi. Seperti biasa, file, kemudian save lagi, kemudian ketik namanya. Oke, kalau save-nya tidak berhasil, misalnya Pak, saya tidak klik file save tapi tidak muncul apa-apa. Oke, berarti mungkin kalian sudah terlanjur menyimpan namanya dengan nama dokumen kita. Kalau tidak berhasil dengan save, berarti coba dengan namanya save as. Oke, ini dia save as. Dia akan muncul lagi kotak di ininya untuk save-nya. Oke, itu saja. Nah, kalau sudah muncul, kalau sudah selesai,
Jika sudah disimpan, silakan kalian foto tampilan WordPad ini. Oke, foto sampai kelihatan judul nama filenya ya. Foto kemudian kirim melalui WA ke guru komputernya. Untuk kelas 3 dan 3B kirim ke Pak Samuel. Kemudian kalau kelas 3C kirim ke Miss Kristanti. Oke. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian berlatih bagaimana cara menggunakan WordPad. Dan Bapak ucapkan selamat belajar buat kalian semua. Bye-bye.